Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya @penulismalam94. Cerita ini berjudul Kuburan Cina Tanah Gocap Tangerang. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Prolog. Harta itu nggak dibawa mati. Nah, itulah sebuah ungkapan klasik untuk mengingatkan jika sejatinya ketika manusia telah berpulang ke hadirat yang maha kuasa, ia tidak akan membawa apa-apa lagi, kecuali tubuhnya yang kembali ke tanah, dan juga pastinya amal ibadah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhannya menurut kepercayaan masing-masing selama ia hidup di dunia. Nah, sebelum Mimin masuk ke dalam cerita horor, Mimin bakal menjabarkan sedikit pengetahuan Mimin tentang sedikit pemakaman Cina yang ada korelasinya terhadap pembahasan Mimin di atas. Kalau harta itu nggak dibawa mati, biar teman-teman juga dapat wawasan baru mengenai tradisi pemakaman tersebut. Gimana ceritanya dan penjelasannya? Ayo kita lanjut biar nggak penasaran. Dalam tradisi Cina kuno, mereka mempercayai jika arwah yang sudah meninggal akan masuk ke dalam dimensi baru, seperti layaknya kehidupan di dunia. Di kehidupan kedua, manusia pun masih membutuhkan harta duniawi, yaitu rumah, mobil, uang, bahkan asisten rumah tangga, untuk menunjang segala keperluan si arwah di alam lain. Biasanya si keluarga yang ditinggalkan akan membakar benda-benda tersebut dalam bentuk kertas di waktu perayaan Qingming atau Cengbeng, ritual-ritual tahunan untuk berziarah kubur sesuai dengan ajaran Konghucu. Sebenarnya teman-teman, menurut Mimin pribadi, ritual ini sudah ada dari zaman dinasti Qin, di mana saat itu arkeolog menemukan ada banyaknya teracota atau patung tanah liat yang ikut dikubur di dalam tanah kuburan dari raja dinasti Qin Shi Huang. Iya, niatnya sih sama, supaya teracota berbentuk prajurit perang tersebut akan melindungi si raja sampai ke alam lain. Asli loh ini, mind blowing banget. Sebelum mati bisa mempersiapkan patung tanah liat di tahun 200 sebelum Masehi, atau sekitar 2200 tahun lalu, sebanyak 8000 lebih prajurit dan prajurit berkuda. Jika tadi itu Raja Qin yang mengubur banyaknya teracota, nah untuk rakyat biasa mereka prefer untuk mengubur benda-benda kesayangan di dalam peti mati. Contohnya, dengan cara memakaikan baju kesukaannya, memasangkan perhiasan, ataupun menguburkan benda-benda yang selama hidupnya mereka sukai. Sampai di sini, biar nggak bingung, pasti kalian ada yang bertanya nih, Min, kenapa sih emas perhiasan sama benda-benda kesukaannya nggak dibakar aja? Kayak rumah-rumahan kertas untuk ngirim ke alam dimensi lain. Jawabannya, kalau benda kesayangan itu dikubur di dalam peti mati, sedangkan benda penunjang kehidupan itu dibakar. Terus nih teman-teman, kalau mau lihat peti mati khas Cina. Bentuknya seperti gambar ini. Kayu yang dipakai itu kayu jati. Dan harganya, ya salam, jangan ditanya ya. Mahal banget. Oke, lanjut sekarang pembahasan Mimin, menerangkan sedikit bentuk-bentuk dari kuburan Cina yang gede banget. Kuburan Cina yang besar melambangkan sebuah prestise atau derajat dari si pemilik kuburan itu sendiri. Biasanya di depan makam ada sebuah altar untuk mengirimkan sebuah persembahan bagi leluhur yang telah berpulang. Dan juga ada 2 ekor singa penjaga atau dewa bumi yang dipercaya akan menjaga tempat peristirahatan terakhir si arwah, serta menjadi penyeimbang aura negatif. Untuk tempat lokasinya pun harus disesuaikan dengan Feng Shui atau hitungan arah mata angin dan lokasi penempatan keluarga. Dan lokasi penempatan harus strategis. Kalau di Jawa itu primbon. Itu semua dilakukan agar supaya keluarga yang ditinggal akan mendapatkan kemujuran atau keberkahan karena mengalirkan aura positif dari si arwah yang meninggal. Bahkan dari beberapa sumber mengatakan, semakin tinggi dataran yang dipakai untuk pemakaman, itu akan semakin bagus.
Salah satu contoh lokasinya ada di kuburan Cina, Tajur, Bogor. Dari waktu ke waktu, tradisi tersebut sudah mulai pudar seiring dengan kepercayaan masing-masing. Sebagai contohnya, almarhum engkong dan nenek saya ini beragama Nasrani. Beliau tidak diberikan bakar-bakaran uang kertas ataupun bakar-bakaran rumah-rumahan, karena kami percaya yang dibutuhkan orang meninggal hanyalah doa tulus dari sanak keluarga yang ditinggalkan. Beliau pun tidak membawa apapun ke dalam liang lahatnya, kecuali hanya selai baju yang dipakai. Sebelum wafat pun, beliau berpesan untuk tidak memakaikan perhiasan ataupun giok kesayangan, khususnya nenek Mimin dulu, karena mereka meyakini setelah wafat arwah akan berpulang langsung ke surga dan tidak memerlukan hal-hal duniawi. Dan lagi, segala sesuatu benda di dunia peninggalannya harus bisa menjadi manfaat bagi yang ditinggal, karena itu pun akan dipertanggungjawabkan. Ya, mungkin hampir samalah konsepnya dengan agama Muslim. Dari bentuk bangunan makam pun terlihat lebih modern, tapi jangan salah, biaya yang dikucurkan untuk mendesain makam pun gak murah. Biar gak penasaran, nih Mimin kasih lihat lagi desain modern kuburan Cina yang beragama Nasrani, yang tentu saja sudah bercampur antara tradisi. Bentuk kuburan lama dengan bentuk kuburan modern. Ciri khas khususnya pasti ada ornamen-ornamen atau simbol keagamaan. Tapi satu hal yang masih dipertahankan adalah bongpai atau batu nisan, serta gundukan tanah makam tinggi. Sekarang Mimin bakal kasih tahu juga gimana sih makam Cina untuk umat Muslim. Untuk makam Cina ini ada dua bagian. Yang pertama masih ada corak tradisinya, walaupun sekilas. Dan yang kedua menurut Mimin sih seperti makam orang Muslim pada umumnya. Buat yang penasaran mau tanya, Min, mereka itu dimakamkannya pakai kafan apa pakai peti, Min? Mimin jawab lagi. Semoga jawaban Mimin bisa mewakili rasa penasaran kalian. Jawabannya, ya pastinya dimakamkan sesuai dengan ketentuan agama yang dianut, tanpa ada bakar-bakaran ini itu. Kesimpulannya sama dengan yang Nasrani tadi Mimin jelaskan, hanya berbeda dalam tata caranya. Biasanya yang masih percaya akan bakar-bakaran rumah kertas itu adalah dari ajaran Buddha atau Konghucu. Segitu aja dulu seputar penjelasannya. Tapi mungkin kalau ada teman-teman Cindo di sini, ada yang mau berbagi pengalaman seputar pemakaman tradisi Cina, boleh langsung komen ya. Barangkali penjelasan Mimin tadi ada yang salah atau mungkin kurang, biar bisa meluruskan, karena kita sekalian sama-sama belajar tentang kultur nenek moyang. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan tentang sejarah perkuburan Cina Tanah Kocap yang berlokasi di Tangerang dulu. Tapi sebelum itu, lanjut yuk, kita bahas sejarah dari pemakaman kuburan Tanah Kocap. Menurut dari beberapa artikel online yang Mimin baca seputar sejarah Tanah Kocap, ternyata pemakaman Tanah Kocap itu sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Bahkan dari bongpai nisan yang masih kokoh berada di sana tertulis wafat di tahun 1901. Bahkan ada pula yang lebih tua kemungkinan. Kuburan Tanah Kocap pun dipercaya sebagai tempat pemakaman massal dari pejuang Tangerang yang gugur di medan perang melawan penjajah. Selain itu, di dalam kawasan Tanah Kocap ternyata ada sebuah makam keramat milik orang pribumi yang konon katanya tidak bisa dipindahkan, serta pohon tua yang berumur ratusan tahun menambah aura mistis. Di zaman modern, Tanah Kocap masih dikenal dengan tanah peninggalan nenek moyang yang menyimpan sejuta misteri. Sedikit gambaran wilayahnya saat ini. Di dekat perkuburan Tanah Kocap didirikan yayasan pembakaran mayat dan penyimpanan abu jenazah kremasi Bontek Bio. Kesan mistis lain di kuburan Tanah Kocap yaitu sering ditemukannya mayat tanpa identitas, korban pembunuhan, yang mungkin sengaja dibuang di daerah itu, dan juga ditambah dengan keadaan jalan rusak, penerangan minim di malam hari, tikungan curam sering pula memakan korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan
di seputaran jalan perkuburan Tanah Kocap, Tangerang. Iya, Mimin udah jelasin panjang lebar seputar sejarah Tanah Kocap. Mimin sampai mau kelewatan kasih tahu apa sih arti nama dari Tanah Kocap. Tanah Kocap berarti tanah 50. Kocap artinya 50. Karena saat dahulu harga tanah di situ masih dengan nominal 50 perak saja. Oke, lanjut kita masuk ke bagian terakhir, yaitu cerita horor dari pemakaman Tanah Kocap, yang mana korban atau saksi misterinya adalah Mamang atau Mimin sendiri, yaitu Mang Adi, yang pernah diganggu oleh penunggu kuburan Tanah Kocap di tahun 1998 saat itu. Sesi cerita misteri. Tahun 1998, saat Papa memilih untuk menjadi TKI ilegal di Taiwan, Mang Adi diberi kuasa untuk merawat mobil Panther kesayangan Papa. Selain itu, Mang Adi pun bertugas yang mengantar jemput koko saya, Abang Mike, dan Cici Jean yang bersekolah di perguruan Budi. Sekolah Budis, tepatnya bersebelahan dengan perkuburan Tanah Kocap. Siang itu, seperti biasa, saat Mang Adi sudah tiba di sekolah, menjemput Mike dan Jean, ia duduk di bawah pohon dan menghadap ke arah kuburan Cina Tanah Kocap. Mang Adi melihat ada 5 sekumpulan warga yang berkumpul dan ada suara gaduh di antara mereka. Mang Adi melirik jam di tangannya, menunjukkan pukul setengah 12 siang. Ia bergumam, Jean sama Mike kan baru keluar kelas jam 12 siang. Jadi coba aku lihat ke sana. Ada apa ya itu gerombolan orang di kuburan? Mang Adi kemudian mendekati orang-orang yang berkerumunan di sana. Dan ia kaget melihat ada sebuah kuburan Cina yang rupa-rupanya sudah terbongkar. Wah, kok bisa ya rampoknya dengan cepat menggaras makam yang baru sehari ditempati? Apalagi ini kejadian siang-siang, mungkin antara pukul 8 sampai 11. Tanya salah seorang di antara mereka, sebut saja Bejo. Ya namanya kan kita ini lagi krisis moneter, pasti banyak penjarahan, sahut Panjul. Ah, gila, masa sampai berani menjarah kuburan Cina? Sinting. Apalagi pelakunya melakukan aksi penjarahan di siang hari, sambung Kipli. Ternyata 2 orang yang berkerumunan di antaranya adalah suami dari si mayat perempuan, yang sebut saja namanya Chan Chan, serta sang ayah. Mereka berdua terlihat sangat terpukul. Sang suami mencoba menenangkan ayah Chan Chan yang menangis meraung-raung di depan pusaran anaknya. Si suami mencoba untuk tegar menerima kenyataan jika makam istrinya Chan Chan sudah dijarah oleh komplotan orang tidak bertanggung jawab. Sepertinya saat pemakaman Chan Chan kemarin sudah dipantau oleh komplotan penjara makam profesional yang siap menggasak barang berharga berupa perhiasan ataupun giok. Mang Adi memperhatikan dari dekat kuburan yang terbongkar itu dengan jenazah perempuan di dalamnya. Ia terbungkus dengan pakaian cheongsam berwarna merah dan riasan make up yang masih menghiasi wajahnya. Buat teman-teman yang gak tahu baju cheongsam, Mimin kasih untuk foto serta ilustrasinya. Mang Adi yang kepo kemudian perlahan-lahan menanyakan kepada si suami tentang kematian Chan Chan. Si suami menjelaskan jika istrinya meninggal karena kehabisan darah pasca melahirkan. Beruntung, si bayi selamat. Namun nyawa si ibu tidak bisa tertolong. Si suami pun berujar akan membawa kasus ini ke ranah hukum karena sudah termasuk dalam pasal pidana. Tepat pukul 12 siang saat bel sekolah berbunyi, Mang Adi kemudian berpamitan untuk undur diri karena mau menjemput keponakannya. Namun, entah mengapa saat berbalik badan, tiba-tiba ada semilir angin di tengkuknya dan suara misterius, tolong saya Adi." Mang Adi terdiam dan ia kemudian menanyakan kepada si suami, "Koh, maaf, apa Koko memanggil saya tadi?" Tanyanya heran. Si suami pun menggelengkan kepala. "Duh, padahal aku baru aja ngeliat jenazah cantik, tapi kau malah merinding gini ya?" Batinnya bergidik ngeri. Dari mulai saat itu, Mang Adi merasa ada yang tidak beres dari tubuhnya. Seketika pun pundaknya terasa berat dan kepalanya pusing.
Setibanya di rumah, Mang Adi langsung beranjak ke kamar tidur. Ia berkata pada kakak perempuannya, Mama Mimin, Teh, badan Adi tiba-tiba gak enak nih. Nanti saja ya, habis tidur siang, Adi bantuin Teteh lagi bikin kue. Adi, kamu kok gak makan siang dulu? Malahan mau langsung tidur? Aneh banget kamu, tidur siang-siang bolong begini. Jawab Teh Iis. Nanti aja, Adi cuma mau rebahin badan Teh, pungkas Mang Adi sambil menutup pintu kamar. Entah mengapa wajah Cen-Cen terus terngiang-ngiang di benak Mang Adi. Bukan terngiang-ngiang karena rindu, melainkan Mang Adi gelisah, seperti diikuti oleh sosok tersebut. Ia mencoba memejamkan mata dan berusaha tertidur. Namun berkali-kali Mang Adi mencoba, ia selalu gagal. Saat Mang Adi membalikkan tubuhnya, berpindah posisi, justru Mang Adi dikejutkan dengan sekelebat bayangan putih yang jika diperhatikan membentuk siluet wanita dengan rambut panjang sedang membelakanginya. Mang Adi terenyak dan mengucap kedua matanya. Ia berharap apa yang tadi ia lihat mungkin hanya halusinasinya. Adi, bangun. Kamu tidur apa semaput sih? Tanya Teh Iis sambil menggedor pintu kamar Mang Adi. Mang Adi kemudian terbangun dan samar-samar ia mendengar suara adzan maghrib di telinganya. Segera Mang Adi bergegas mandi dan sholat. Setelah sholat maghrib, Mang Adi diminta untuk pergi beli makan oleh Teh Iis. Adi, nanti tolongin Teteh ya, kamu beliin makanan buat anak-anak, sekalian makan kamu, Surti, sama Mimi, karena kita gak sempat masak. Soalnya kue pesanannya masih banyak yang belum jadi. Mang Adi langsung meraih kunci mobil untuk membeli makan. Saat Mang Adi duduk di kemudi mobil, ia kembali merasakan semilir angin di tengkuknya. Dan saat ia melihat ke arah spion belakang, ternyata ia kembali melihat sosok siluet wanita yang ada di kamar, kini duduk di jok belakang mobil. Sosok wanita itu bergaun putih lusuh panjang dengan rambut panjang yang menunduk. Mang Adi spontan berteriak, Astagfirullahaladzim. Peluhnya bercucuran, dan ketika ia menoleh ke jok belakang, sudah tidak nampak ada siapapun di belakang jok mobil. Saat Mang Adi menoleh ke kaca sebelah kanan, ia semakin terkejut karena beradu pandang dengan Teh Iis yang menempelkan wajahnya ke kaca mobil. Adi, kamu kenapa sih? Seharian ini aneh banget. Itu uangnya buat beli makan, kok malah kamu tinggalin sih di atas meja? Emangnya kamu beli makan pakai daun? Mang Adi langsung menarik nafas panjang dan perlahan menurunkan kaca jendela mobil. Maaf Teh, hari ini badan Adi berasa gak enak banget. Dari pas pulang jemput Mike sama Jean, Adi merasa badan Adi sakit semua dan kepala Adi pusing. Jawab Mang Adi perlahan. Ya udah, nanti kamu habis beli makan langsung buru-buru pulang. Dan sisa uang jangan lupa kamu belikan obat biar kamu cepat sehat. Ingat loh Adi, pesanan kue kita belum selesai. Teteh masih butuh tenaga kamu. Mang Adi mengangguk dan ia mulai melajukan mobil. Mang Adi memutuskan untuk membeli makan nasi goreng langganan di daerah Karawaci. Tibanya di sana, ia melihat ada banyak antrian pembeli. Karena perut Mang Adi yang sudah tidak kuat menahan lapar, Mang Adi kemudian berbalik arah untuk membeli nasi goreng di dekat sekolah. Di dekat sekolah perguruan Buddhis. Ia berpikir jika nasi goreng di dekat sekolah itu pun tak kalah enaknya dibanding nasi goreng langganan Teh Iis. Setibanya di sana, beruntung Mang Adi hanya melihat 2 antrian saja. Selamat malam Mas, boleh minta tolong antar saya enggak? Saya mau pulang, tapi saya takut kalau jalan malam sendirian. Tanya si perempuan misterius yang tiba-tiba menghampiri. Mang Adi melihat dari ujung rambut atas sampai dengan bawah kakinya, semua nampak normal, seperti perempuan pada umumnya. Wanita itu bertubuh agak sintal, dengan rambut panjang, dan berwajah oriental. Mas, gimana? Bisa nggak anterin saya pulang ke rumah? Saya takut kalau pulang sendiri. Bukannya takut setan Mas, tapi saya takut sama orang jahat. Saat itu masih suasana mencekam, paksa kerusuhan tahun 1998. Suaranya yang lembut membuyarkan lamunan Mang Adi. Tapi Ci, rumah Cici jauh nggak dari sini? Saya soalnya juga mau ada keperluan, jawab Mang Adi. Enggak kok Mas,
Pokoknya ngelewatin kuburan Cina sedikit mas. Tolongin ya mas. Iba si perempuan itu. Mang Adi yang merasa kasihan, dan lagi pula ia pun masih menunggu dua antrian. Mang Adi yang merasa kasihan, dan lagi pula ia pun masih menunggu dua antrian nasi goreng. Akhirnya memilih untuk mengantarkan terlebih dahulu si wanita misterius itu dengan mobil. Ci, maaf, nama Cici siapa? Dan dari mana? Tanya Mang Adi sambil membuka percakapan. Panggil aja Ame mas. Saya habis dari rumah saudara saya yang juga nggak jauh dari sini. Tapi pulangnya agak kemalaman, jawabnya. Mang Adi langsung mengerutkan kening. Ia merasa suara cekikikan Ame ini merupai suara kuntilanak. Bahkan Mang Adi tidak berani menatap Ame kembali. Ini Cici kok suaranya cekikikan, kayak kuntilanak gini sih. Tapi pas tadi kakinya nempel kok ke tanah, gumam Mang Adi. Sosok perempuan itu seperti bisa menerka apa yang Mang Adi pikirkan dan kegelisahan hati Mang Adi. Seraya berkata, Mas, gak perlu tegang gitu sama saya. Suara ketawa saya memang khas seperti itu kok. Mang Adi hanya tersenyum simpul, menahan rasa takut, dan bulu kuduknya pun merinding saat melewati kawasan makam kuburan Tanah Kocap. Setelah beberapa menit berlalu, Mang Adi bertanya, Ci, maaf, rumahnya di sebelah mana? Kok dari tadi saya lihatnya cuma kuburan? Tanya Mang Adi pelan. Rumah saya nggak jauh kok mas, jawabnya lagi pelan. Kali ini Ame suaranya menjadi parau, dan entah mengapa ia menangis pilu. Ci, kok malah nangis sih? Kan saya udah anterin. Cici nangis apa karena gak ingat jalan pulang? Tanya Mang Adi heran. Rumah saya itu loh mas. Sambil menunduk dan tangannya menunjuk ke gundukan makam Cina tua yang sudah dipenuhi ilalang. Mamang Adi seketika mengeremkan mobilnya. Udah gila, sinting, umpat Mang Adi kesal. Karena yang barusan itu kuntilanak. Secepat kilat kuntilanak itu pun menghilang terbang, menembus atap mobil dengan suara ketawa cekikikan yang khas. Kesialan Mang Adi ditambah saat mesin mobil panter itu tiba-tiba mulai mengadat dan mogok di tengah kuburan. Ya Allah, kesialan apa lagi nih? Gerutu Mang Adi kesal sambil memukul-mukul setir mobil di hadapannya. Mang Adi kemudian memaksakan turun di tengah jalan kuburan dan membuka kap mesin. Ia memberanikan diri untuk mengecek keadaan mesin mobil yang sepertinya tidak masalah apapun. Mang Adi harus bolak-balik antara mengecek mesin dan mencoba starter. Namun tetap saja hasilnya nihil. 30 menit ia mencoba memperbaiki, tetapi mobil itu enggan mau hidup. Mang Adi mulai diliputi oleh rasa kepanikan. Ia takut kalau Tiis akan mencarinya, dan pasti anak-anak Tiis sudah lapar menanti makanan di rumah. Mobil mogok lagi. Mana gak ada orang lewat di sekitar sini. Dasar kuntilanak rese, umpat Mang Adi. Di tengah rasa panik, takut, dan bingung, nampak ada seorang kakek-kakek tua yang membawa senter di tangan kanannya, menghampiri Mang Adi sedang berdiri di sebelah mobil panter yang mati. Mas, malam-malam begini mau kemana? Dan dari mana? Tanya si kakek itu, yang ketika dia mati, ia berwajah oriental dengan berpakaian serba hitam. Mang Adi sedikit agak lega. Ia berhasil menemukan orang yang kebetulan lewat di area makam itu. Karena tepat di belakang area perkuburan Cina Tanah Kocap, memang ada rumah warga, namun jaraknya cukup jauh. Saya baru saja disesatkan oleh hantu kuntilanak Kong. Sampai bisa di tengah area perkuburan seperti ini. Saya mau cepat pulang, tapi mobil saya malah mogok. Jelas Mang Adi. Si kakek itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Engkong Asun. Ia menjelaskan jika dirinya menjadi petugas pemakaman Cina Tanah Kocap yang kebetulan sedang berpatroli, karena saat itu mulai banyak perampokan makam dan memang seringkali ia menemui kasus serupa seperti yang dialami oleh Mang Adi, yaitu orang yang disesatkan oleh penunggu kuburan Tanah Kocap. Kong Asun kemudian mengajak Mang Adi untuk ke rumahnya. Barangkali keperluan mekanik seperti perkakas untuk memperbaiki mobil tersedia di rumah Kong Asun dan bisa Mang Adi gunakan. Mang Adi pun menuruti ajakan Kong Asun
ia berjalan tepat di belakang Kong Asun, melewati gelapnya kuburan Cina tanah kocap. Mang Adi kemudian berusaha mengingat-ingat jalan kembali ke mobilnya, walaupun ia sendiri merasa jalan di kuburan itu seperti labirin yang hanya berputar-putar di situ saja. Kemudian langkah Kong Asun terhenti. "Mas, itu rumah saya. Silakan masuk," jawab Kong Asun, mempersilahkan Mang Adi bertamu ke rumahnya. Terlihat rumah Kong Asun ini besar, dengan ciri khas bangunan Cina banteng, yaitu banyaknya ornamen kayu. "Gak apa-apa Kong, saya tunggu di luar aja. Gak enak sama istri atau keluarga Kong Asun. Takut ganggu," jawab Mang Adi. Kong Asun mengangguk dan kemudian masuk ke dalam rumahnya, mencarikan alat perkakas mesin yang diperlukan oleh Mang Adi. 5 menit, 10 menit, sampai 15 menit berlalu. Tak ada tampak Kong Asun keluar dari rumah miliknya. Karena tak mau menunggu lama, Mang Adi kemudian memberanikan diri mengetuk-ketuk pintu rumah Kong Asun sambil memanggil namanya. "Kong Asun, permisi Kong." "Apa perkakasnya gak ada ya Kong?" jawab Mang Adi sambil mengetuk pintu rumahnya. Pintu rumah kayu terbuka. "Maaf Mas, malam-malam mau cari siapa?" tanya seorang pria oriental yang mungkin berumur 35 tahun. "Maaf ganggu kok, saya mau mencari Kong Asun. Tadi beliau mengajak saya datang ke sini karena mau mencarikan perkakas mobil. Kebetulan mobil saya mogok di tengah kuburan," jawab Mang Adi. Wajah pria itu seperti kebingungan. "Sini Mas, silakan masuk dulu, biar saya jelaskan," ucapnya membuat Mang Adi agak penasaran. Saat masuk di ruang tamu, Mang Adi terbelalak matanya karena ia melihat ada altar persembahan dengan dupa untuk leluhur, dan di foto itu ternyata adalah Kong Asun. Duh, jangan-jangan Kong Asun sudah meninggal, batinnya dalam hati. Tenggorokan Mang Adi seperti sangat tercekat, tak bisa berkata-kata lagi. "Mas, papa saya Kong Asun itu sudah meninggal 2 bulan lalu. Itu Mas, lihat sendiri kan, ada meja altarnya." Mang Adi yang sudah lemas, linglung, panik, dan takut mengalami rentetan cerita misteri. Dialaminya dari mulai siang hari sampai dengan malam itu, menceritakan dengan terbata-bata apa yang ia rasakan kepada anak Kong Asun. Sebut saja namanya Koh Aliong. Koh Aliong mengangguk-angguk dan menyimak cerita Mang Adi. Karena rasa iba, akhirnya Kong Aliong memberikan teh manis untuk Mang Adi minum supaya perasaannya tenang. "Mas, tenang saja, saya ini montir. Mungkin papa saya bawa Mas ke sini supaya saya bisa bantu Masnya ini memperbaiki mobil yang terjebak di tengah kuburan," ucap Koh Aliong sambil bangkit berdiri membawa perkakas mobil miliknya. Koh Aliong pun bercerita jika memang sang papa semasa hidupnya adalah penjaga makam. Baginya pekerjaan itu adalah sebuah kehormatan karena bisa menjaga tanah leluhur, walaupun hanya tanah kuburan yang ia jaga. Koh Aliong pun bertutur jika di kala itu sedang rawannya penjarahan makam. Bahkan kejadian terbongkarnya makam Chen Chen siang tadi bisa dibilang kasus kesekian yang sudah terjadi. Koh Aliong mengingat kembali kejadian mistis yang ia alami saat masih ada mendiang almarhum papanya, Kong Asun. Kala itu rumahnya didatangi oleh sepasang suami istri, tetangga Kong Asun. Si pemuda langsung bersimpu memohon ampun di rumahnya Kong Asun. "Kong, maaf saya sudah hilaf menjarah makam tua. Perhiasannya saya ambil untuk dipakaikan oleh istri saya Kong," ucap pengakuan si pelaku. Istrinya pun hanya menangis tersendu-sendu. Mereka menyerahkan diri karena seringkali diteror oleh penampakan hantu perempuan tua menggunakan baju cheongsam lusuk dengan membawa payung merah khas Cina. Sosok itu selalu meneror si suami istri kapanpun dan dimanapun sambil berkata, "Tolong kembalikan perhiasan serta giok milikku." Awalnya si suami istri itu hanya menganggap angin lalu dan yang mereka lihat hanyalah ilusi. Tetapi dari hari ke hari, si istri yang sebut saja Marni selalu mengalami hal di luar nalar, yaitu kejang-kejang dan perhiasan emas serta giok yang ia pakai seperti menjerat lehernya kuat-kuat. Hampir ia tidak bisa bernafas. Bahkan saat Marni dan suami datang untuk meminta maaf, masih nampak ada bekas luka-luka baru di leher, tangan,
serta telinga Marni yang mengeluarkan nada bening serta darah. "Kong, ampun, saya mau mengembalikan perhiasan ini kepada pemiliknya. Saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Kong," rengek si suami. Melihat penyesalan dari sepasang suami istri itu, akhirnya Kong Asun memaafkan mereka dan tidak sampai dibawa ke ranah hukum. Semua perhiasan dikembalikan ke dalam peti mati dan tanah yang sudah dibongkar kembali ia perbaiki. Tutup cerita Kong Aliong. Untuk mempersingkat waktu, akhirnya Kong Aliong beranjak pergi bersama Mang Adi untuk memperbaiki mobil Panther yang mogok di pinggir jalan kuburan. Kong Aliong dengan cekatan memeriksa bagian mesin mobil yang mati itu dan mencoba mengotak-atik. Tak lama, "Coba mas, kamu starter lagi mobilnya," ucap Kong Aliong. "Alhamdulillah, akhirnya nyala juga," sahut Mang Adi. Tanpa banyak basa-basi, Mang Adi langsung berpamitan untuk pulang kepada Kong Aliong, orang yang sudah membantunya. Mang Adi menancap gas dalam-dalam agar segera melewati area kuburan pemakaman Cina tersebut. Sesaat kemudian, ia ingat ia harus segera membeli makan untuk orang-orang di rumah dan kembali ke kedai nasi goreng itu. Mang Adi melihat jam di tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. "Mas, maaf, tadi saya perhatikan kok, Mas ngomong sendiri," tanya si tukang nasi goreng yang ternyata dari tadi diam-diam memperhatikan gerak-gerik aneh Mang Adi. Mang Adi membenarkan jika dirinya tadi bertemu dengan penampakan sosok perempuan yang mengaku dirinya namanya Amei. "Hah? Amei? Wah, saya sering dengar itu ceritanya. Katanya Amei itu menjelma sebagai arwah penasaran karena ia ditemukan meninggal dengan setengah bagian tubuh telanjang, bekas korban perkosaan dan pembunuhan. Amei juga suka usil mengganggu kendaraan yang berlalu lalang dengan cara memutar-mutar kendaraannya seperti tidak ada jalan keluar. Pokoknya, sebelum masuk ke daerah pemakaman Cina Tanah Kocap, Mas harus banyak-banyak eling. Korbannya banyak, Mas." Ucapan si tukang nasi goreng membuat bulu kuduk Mang Adi makin merinding. Setelah selesai nasi goreng itu dibuat, Mang Adi segera buru-buru pulang ke rumah. Di sepanjang jalan, Mang Adi memikirkan bagaimana jika Teh Is memarahinya, dan apakah Teh Is akan percaya jika Mang Adi berkata jujur ia telah dipermainkan oleh setan penunggu Tanah Kocap. Sampai di rumah benar saja sudah ada Teh Is yang menunggu duduk di teras. Akhir cerita, Mang Adi lebih memilih untuk bungkam mengenai hal mistis yang ia rasakan itu. Mang Adi memberi alasan jika mobilnya tiba-tiba mogok dan harus didorong jauh ke lokasi bengkel kepada sang kakak. Itulah akhir cerita dari kuburan Cina Tanah Kocap, Tangerang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.